pengiris. Ini untuk alat-alat ini kita sudah kembangkan di Kabupaten 50 Kota di Piladang. Tapi sekarang ini masih jalan, tanda saya nggak sempat lagi ke sana Pak. Di Piladang di tempat Pak di Akabilulu, di Kecamatan Akabilulu. Kita sudah bantu alat penyaut itu dengan kecepatan 1 ton per jam. Alat untuk mengiris apa itu ubi kayu itu. Kemudian kita juga kemudian di alat pengatusnya. Jadi ada 5 alat yang penting di dalam pengolahan tepung mokaf ini. Ya, 5 alat. Ada alat pengatus, dryer untuk pengering ya, kemudian penepung dan pengayak. Ada rasanya nyambung? Ada kira-kira yang lagu? Nah ini seperti ini kira-kira. Bagi yang sudah tahu silakan ya mengulang-ulang. Tapi bagi yang belum bisa dilihat seperti itu tadi. Ini di apa pengiris ya dimasak tadi, kemudian direndam, kemudian dikatus dikeringkan. Nah alat pengiris seperti ini kurang bagus ya kalau seperti ini. Kita sudah ngasihkan alat ya. Ini alat-alatnya semua. Ada mesin penyautnya, mesin pengatus. Kemudian ada mesin pengering, dan juga kalau seandainya mesin pengering tidak punya, kita berarti kita jemur pakai apa? Jangan di tanah ya, pakai apa namanya? Lanjar, ya pakai apa? Bukan lanjar, ini apa namanya? Ya lanjar ya Pak. Ya dari bambu. Itu kita pakai seperti itu kalau seandainya kita tidak punya alat pengering itu. Begini alatnya. Alat semua itu buat fermentasinya, kemudian juga ada penepung dan juga ada alat pengayaknya itu. Jadi memang suatu industri dari tepung mokaf ini tidak bisa satu alat Pak, itu masalahnya. Tidak bisa satu alat, harus lengkap seperti itu. Jadi harus punya kita alat pengayak ya, karena kalau kita memproduksi umpamanya 1 ton itu tidak mungkin daripada dengan tangan ya kan. Malam hari apa? Saya tangan nih, pas dia. Ya, ini memang harus ada alat seperti itu, alatnya. Nah, yang harus diingat, alat-alat ini harus semuanya, terutama yang bersinggungan dengan bahan, harus stainless steel ya. Jangan berkarat, itu yang paling penting, harus stainless steel. Itu persyaratan dari suatu pengolahan. Ini tepung gaplek tadi ya, tepung gaplek. Tepung gaplek tadi apa bedanya tadi? Tidak difermentasi. Jadi dia setelah diiris langsung dijemur, ya udah jadi tepung. Tapi nanti baunya itu langu ya, bau ubi kayunya masih kental, gitu. Terasa baunya. Gitu. Dan ini juga banyak pasarnya, jadi sebenarnya tergantung pasar permintaan itu. Kalau tepung gaplek ini biasanya orang membuat apa peyek kacang atau apa gitu ya, itu banyak digunakan Pak. Kalau gaplek gitu ya. Ini alat pengeringnya ya. Jadi tadi alat pengering bisa juga dengan cahaya matahari, juga bisa dengan alat pengering hibrid namanya, seperti ini yang udah jadinya Pak ya. Ini yang sebelah kiri ya. Ini bisa 500 kilo ya, 500 kilo. Keringnya selama 18 jam. 18 jam dia udah kering. Dan ini pakai mesin. Mesinnya hanya untuk membagikan panas ya, sumber panasnya dari biomas, maksudnya dari bisa saja dari sekam, atau bisa saja dari arang kelapa atau kayu atau apa itu untuk sumber panasnya. Tapi untuk membagikan panasnya itu tentu menggunakan mesin seperti itu. Jadi ada alat untuk membagikan di belakang alat ini gitu. Nah ini karena memang mahal ya, ini mahal, rasanya belum tepat guna juga gitu. Makanya kami coba-coba ya. Kami coba-coba pakai buat seperti ini saja Pak. Dia ERK juga ini sebenarnya, efek rumah kaca juga. Tapi kita tidak hibridkan. Kalau di sebelah kan hibrid dengan mesin gitu. Maksudnya kalau kita hibrid hanya dengan efek rumah kaca saja. Ini kita gunakan bisa saja dengan plastik ya, atau fiberglass. Bisa dengan fiberglass. Nah ini nanti bermanfaatnya kalau pada siang. Tapi ini salahnya kalau hari hujan, suhunya memang nggak bisa tinggi ya, karena dia tidak ada mesin. Kalau panas bisa 50 derajat, 50 derajat Celcius bisa suhu di dalam itu gitu.
Dan itu pun itu sudah cocok untuk pengeringan dari si tepung mokap atau apa saja gitu yang kita keringkan, tidak hanya tepung mokap ya Pak ya. Bisa yang lain-lain. Ini juga kita di Kabupaten 50 Kota juga kita juga membuat waktu itu teh daun gambir, itu dengan ini kita keringkan. Bawang merah bisa, cabai juga bisa, ikan teri juga bisa, pokoknya untuk pengeringan pokoknya gitu. Bisa kita ganti dan ini biayanya lebih murah gitu ya. Lebih murah. Kita buat kan nanti rak-raknya ya, rak-raknya seperti yang sebelah, atau bisa juga raknya ini kan apa ya, modelnya ini berdiri gitu ya, bisa juga apa gitu, horizontal bisa juga. Nah kita lihat lagi, ada lagi dari kayu ini beras singkong. Beras singkong. Jadi beras singkong ini memang singkong yang kita buatkan beras Pak. Nah tapi butuh alat juga gitu. Butuh alat, nama alatnya twin roll ya. Twin roll atau rollnya tabel kembar daun rollnya. Dan ini luar biasa gitu ya, kalau seandainya ini ada yang pasarnya yang mau mengambil ya, itu sangat membantu di dalam kebutuhan pangan kita gitu. Selain ya, karena singkong itu sebenarnya banyak juga apa ya, sanjay segala macam itu banyak ya. Ya bahan-bahan dari yang lain masih banyak sebenarnya yang itu bisa kita olah dari singkong itu. Tapi ini sejatinya gitu kita gunakan bisa untuk pangan pengganti nasi, maksud saya di sini bisa pengganti nasi. Nah itu alat-alatnya. Yang di sebelah ini alat ya sama ya. Ini alat yang saya bilang twin roll itu kan ada dua ya, ada dua rollnya itu ya. Kemudian ini alat pengaduk adonan. Jadi adonannya ubi setelah kita parut, kemudian kita peras dulu, kemudian kita fermentasi, kemudian barulah kita masukkan ke dalam alat pengaduk adonan itu. Setelah itu baru dicetak. Ya. Nah, itu lagi mengaduk adonan. Nah, di dalam alat itu ada dibuatkan alat seperti beras gitu, seperti biji beras. Roll itu dilubang-lubangi gitu. Jadi nanti adonan itu nempel di situ Pak. Nempel di alat sehingga dia keluar menjadi biji beras. Personalnya ya, hanya Rp465 per kilogram berasnya. Nah ini berasnya benar-benar beras ini ya, beras seperti beras gitu asli. Dan ini bisa, sayangnya saya belum coba masaknya dengan rice cooker, tapi ini saya coba hanya dengan kukusan. Rasa nasi banget Pak, rasa nasinya dan ya. Enggak ada terasa lagi karena kita juga ini fermentasi Bu. Kita fermentasi dulu. Setelah diparut dia fermentasi dulu. Dan ini sudah saya patenkan ya. Ini sudah saya patenkan, sudah keluar patennya di Dirjen Haki, sudah keluar ya kalau beras singkong ini gitu. Ya, dia pulainya kayak mirip beras Jawa. Ya. Ada sedikit getahnya. Jawa. Dan enak sekali makan dengan rendang Pak. Dan sama lado. Rendangnya enggak lumayan. Nah, ini yang paling penting kita lihat di sini, teknologi beras ini Pak, indeks glikemiknya rendah. Jadi ini sangat bermanfaat untuk ibu-ibu bapak yang diabetes, ya. Tidak apa-apa makannya dalam jumlah banyak, karena indeks glikemiknya rendah. Kalau orang gula atau diabetes tidak boleh memakan makanan yang indeks glikemiknya tinggi. Apa itu indeks glikemik? Itu darah gitu, kalau seandainya dia hampir sama dengan gula darah Pak. Kalau seandainya dia tinggi, kita makan indeks glikemik tinggi seperti beras ya kan tinggi itu lebih dari 50. Nah itu akan gula kita akan meningkat seperti itu, gula darah kita meningkat. Tapi kalau kita dengan beras ini indeks glikemiknya hanya di bawah 50, berarti itu termasuk golongan rendah. Itu yang harusnya kita cermati ya dari teknologi pembuatan beras singkong ini. Nah, kita lihat lagi cabai kalau Timur Tula ya. Udah bosan ya? Udah bosan Pak?
Clear lebih Pak? Nanti kita diskusi ya Pak ya di sini ya. Nah, cabai ini kalau kita olah, cabai ini bisa kita olah menjadi tepung, bisa kita olah menjadi cabai blok, bisa kita olah menjadi cabai kering, bisa kita olah menjadi abon dan sebagainya. Nah, cuma kita lihat ya, kita analisis dulu break even point-nya atau titik impasnya. Dia kalau di harga 44.000, kalau penjualan kita hanya 250.000 per kilo itu sudah tidak menguntungkan lagi. Jadi kalau seperti kemarin itu ada sempat naik cabai 80.000, itu tidak perlu kita olah. Kita yang bagus itu mulanya di 30 sampai 43.000 harga ini kalau misalkan BP harga ya. Itu kalau cabai. Kalau lagi tinggi itu mau salah lihat angkut seluruh besar. Lapor tertipu tokian nyampi apa? Ini semuanya ngerti bahasa Minang kan? Ada orang Minang sebelumnya ya. Nah, di dalam cabai ini ada capsaicin gitu ya. Capsaicin, ada pernah dengar? Capsaicin itu adalah zat yang bertanggung jawab untuk tingkat kepedasan cabai. Jadi bahkan cabai itu kopade karena ada di dalamnya capsaicin. Nah, ini kalau kita ekstrak harganya luar biasa Pak. Kita beli 10 mili saja bisa 1 jutaan gitu. Tapi yang murni ya, bukan seperti yang dari Shopee ya. Shopee saya lihat ada juga capsaicin harganya cuma 50.000 gitu. Itu namanya bukan capsaicin gitu ya. Itu oleoresin, baru tingkat oleoresin namanya. Ini alatnya, ini baru alat separuh ya. Jadi kita ini barangkali kurang tepat guna sebenarnya. Karena ini alatnya ya mahal gitu ya. Alatnya mahal, jadi tidak bisa juga diterapkan di tingkat kelompok tani gitu. Tapi hanya saya sekadar memberitahu saja bahwa ada di dalam cabai itu capsaicin namanya. Capsaicin ini berguna untuk aura yang mati di kejungan batang Pak. Apa namanya di stadion batang? Yang dalam pakai polisi itu gas air mata. Itu ada capsaicin ya di dalamnya. Makanya pingsan orang kayak Pak. Ada capsaicin ini gunanya untuk gas air mata, bisa juga untuk obat macam-macam. Untuk seperti itu ya, pokoknya yang bisa kayak hot steam gitu ya, kayak itu bisa dari capsaicin juga gitu. Balsam juga dari capsaicin. Untuk kecantikan juga ada. Nah, ini yang di tingkat petani ya Pak ya. Jadi bisa kita buat cabai kering. Cabai kering ya. Cabai kering ini bagaimana gitu nanti? Ini sangat bermanfaat kalau harga cabai itu sudah rendah. Seperti sekarang ini tuh, sekarang udah mulai murah nih cabai. Nah, coba kalau kita keringkan, kalau misalnya ada di antara petani kita yang mau mengeringkan usaha ini, pasti harga cabai mahal kita jual gitu ya. Pasarnya di mana itu yang banyak? Jangan jauh-jauh. Di Kepulauan Riau saja itu orang menggunakan cabai kering. Jarang orang Kepulauan Riau menggunakan cabai basah Pak. Cabai kering yang digunakan oleh Kepulauan Riau itu. Nah, ini terus bagaimana cara menggunakannya? Tinggal disiram air. Siram air panas sedikit, giling jadi cabai basah dia lagi. Ya. Nah, ini cuma ada teknologi di sini. Itu namanya blanching ya. Blanching ini tujuannya menonaktifkan enzim yang ada di dalam cabai sehingga warnanya tetap merah gitu sepanjang hari. Gitu. Jadi kita rendam dengan kita rendam dengan air panas ya, atau namanya blanching. Tujuannya itu tadi menonaktifkan enzimnya sehingga tidak berubah warna ya, untuk mempertahankan warna. Nah, untuk lebih warnanya lebih meningkat lagi, di dalam baru tentu kita beli natriumetabisulfit namanya Pak. Natriumetabisulfit ya. 1 gram per liter air itu untuk peredam itu. Nah, barulah kita keringkan dan kita jemur. Nah, tapi kalau bisa jemurnya jangan seperti ini ya. Ini tidak baik, kurang baik. Ini ngebijak dan jam kok. Lalu kuciang. Karena ayam di kaki ayam, jadi kurang bagus. Nah, bisa kita gunakan seperti ini. Tidak tepat gunanya ya. Bisa kita gunakan ini atau seperti di sebelah. Atau yang tadi, alat yang kita buat dengan rumah plastik tadi, bisa juga untuk pengeringan. Jadi di sini hanya kalau cabai kering alat dibutuhkan hanya alat pengering. Ya, hanya alat pengering kita butuhkan di sini. Kalau buat cabai kering, jadi gampang sekali. Walaupun tidak alat pengering tidak ada, kita bisa jemur dengan sinar matahari. Ya. Pasarnya tadi sudah saya bilang ke Pulau Riau atau ke Medan. Itu orang menggunakan cabai kering. Cabai kering di Pulau Riau itu saya pernah ke sana jadi narasumber juga. Malah dapatnya dari Malaysia Pak.
Saya tanya, dari mana dia dapat cabai keringan itu? Kami beli dari Malaysia. Nggak ada dari Sumatera Barat. Kenapa ya? Karena nggak ada di Sumatera Barat, karena kita belum melakukan inovasi tersebut. Padahal inovasinya, teknologinya gampang banget. Tinggal hanya merendam kita blend dengan air, jemur. Jangan cabai mentah setelah dipanen langsung bawa jemur, itu seminggu hitam dia. Hitam dia kalau kita tidak gunakan teknologi blending ini. Itu teknologi di dalam hortikultura umumnya. Cabai, misalnya bijala, ketan, itu semuanya seperti itu. Nah, bisa juga kita gunakan tadi yang seperti tadi ya, yang ERK ini hampir sama dengan ini in-store drying ya, itu alat untuk penyimpan dan pengering itu bisa juga. Ini digunakan untuk bawang merah juga bisa, dan juga untuk cabai bisa juga. Kalau untuk bawang merah ya bisa sampai 14 ton ya. Itu ada kita taruh di alat panjang di apa? Di kelompok Bintang Timur. Kalau ada orang yang Solo di sini, ada? Ya, ada yang sudah lihat ya. Itulah. Ada orang Solo anak namun tadi. Bawa ke Jawa. Oh, inovator. Sampai kan dicari sebenarnya. Ada alat kursi tutur lagi. Sampai kini buat telepon Pak Datuk tu lagi dimanfaatkan kita inovi bila sebab ulang itu. Dia awak salah yang tahu ya. Sampah yang tahu ya. Ayah, tak ada apa. Sampah tu bisa menjadi apa itu? Jadi BBM. Mantap. Itu seperti itu kan macam-macam. Ini kan kebetulan pertanian. Nanti bisa dari yang lain, mungkin ada yang narasumber lainnya nanti masih dari yang lain lagi seperti itu sehingga kita menjadi kaya dari ilmu itu ya. Lama pengiriman hanya sampai 5 hari ya. Sebenarnya kalau bawang merah ini kalau secara tradisionalnya bisa sampai 10 hari atau 14 hari baru bisa kering. Tapi kalau dengan ini bisa 5 hari itu. Udah kering dia, ya, pada sebenarnya 50 gitu ya. Seperti itu alatnya ya. Barangkali semuanya tidak ada yang tidak dari pertanian, yang alat-alat pengolahan pertanian. Semuanya bukan ya. Dari berbagai gitu ya. Dari berbagai gitu ya. Tapi bisa kira-kira diterima? Seperti itu ya, ini alat in-store drying itu. Ini ada di alat panjang. Jadi kalau ada yang mau lihat silakan ke sana, ada di sana alat itu. Ya, jadi ini kalau hujan ya, apalagi di alat panjang itu kan hujan aja setiap hari. Itu kan susah sekali keringnya bawang itu. Ini juga bisa kita gunakan untuk pengeringan cabai tadi, untuk membuat cabai kering tadi. Ini apa ya keunggulannya ya? Yang paling penting itu dia di apanya? Dia bisa menikmati susu bobot jadi tidak terlalu banyak yang rusak dengan menggunakan alat ini. Sementara kalau kita tidak menggunakan alat itu, kalau kita biasanya orang di sana ditaruh di emper-emperan rumah Pak. Nah, digantung-gantung. Itu kadang-kadang kalau hujan bisa bersendawan, udah busuk, kemudian itulah dia susu bobot atau beratnya menjadi menurun karena ada yang busuk seperti itu. Nah, ada juga tepung cabai. Jam 1:30. Jadi tepung cabai ini kita buat dari cabai yang sudah kita keringkan. Gimana tadi jadi? Dapat. Tinggal kita blender, jadilah dia tepung cabai. Bisa. Nah, ini untuk apa gitu? Ini biasanya digunakan orang untuk membuat makanan di siap saji itu, seperti di pizza, seperti di apa ya? Spaghetti segala macam seperti itu Pak. Dan bahkan kalau orang Eropa itu dia tidak pernah jarang menggunakan bahan-bahan segar. Mereka semua menggunakan bahan-bahan udah jadi bubuk semuanya. Mericanya bubuk, merica hitam bubuk, cabai bubuk, kunyit bubuk semuanya, bawang putih bubuk semuanya seperti itu. Ya. Jadi ini pasar bagi kita, gitu. Pasar bagi kita dalam hal seperti bubuk cabai ini. Itu nggak panjang, nggak banyak sekali. Nah, seperti ini bisa kita kemas seperti ini ya. Bisa kita kemas seperti ini. Dan juga itu ada sambal lado ya. Juga bisa dibuat sambal lado. Kebetulan kalau saya sendiri ya, pelakunya, saya mengali sambal lado, Pak kini lah nanti nak sambut gue lado Pak. Saya jual di internet. Saya pasarkan di internet seperti itu. Jadi saya nggak tahu dengan orangnya. Tapi lumayan gitu. Sampai ada yang pesan 100 botol, 300 botol. Saya pernah kirim ke ini di NTT pernah mengirim, ke Aceh pernah mengirim sama lado ini Pak.
Itu satu botol seperti itu bisa saya jual 17.500. Nanti mereka ternyata menjualnya 25.000. Nah ini digunakan kalau orang pergi traveling atau pergi haji atau pergi umroh, ya itu sangat berguna gitu. Karena di Mekah itu, di mana di daerah itu nggak kamu sebut lado deh wado. Daging ayam mereka kadang-kadang antara daging utuh, antara daging apa, cuma nggak balado gitu. Kalau orang Minang, ayo susah. Orang umumnya Indonesia, orang Jawa pun dia makan cabai juga ternyata susah kalau nggak ada cabai gitu. Itu jadi ini bermanfaat juga untuk itu ya. Pasarnya maksud saya. Nah itu cara membuatnya. Seperti tadi cabai kering ya, ini tepung cabai ini lanjutan dari cabai kering itu saja ya. Nah ini arsinnya ya, jadi bisa dengan itu untuk penggiling cabai. Kalau kita ingin cabai giling basah, food processor bisa dengan mesin penggiling seperti itu. Ini enggak terlalu mahal ya, harganya cuma 7.500.000 ya. Ya? Enggak, agak campur dengan daun. Campur dengan daun satu-satu ya. Dengan uang semua itu rugi kita nanti. Iya. Juga bisa manisan ya, manisan. Ini dari kulit cabai, dari kulitnya. Ini muncul idenya dari orang membuat persemayan. Jadi kan kulitnya dibuang Pak, kita rendam, nanti kita coba dibawa di rumah, dicuci, direndam dengan kapur sirih selama 1 malam. Besoknya kita masak dengan gula, jadi dia manisan nanti. Ya. Ya, kulitnya itu direndam dengan kapur sirih selama semalam. Kemudian besok dicuci dengan air panas, baru dibuatkan masukkan ke dalam rentan gula, masak. Ini kita campur-campur ya. Jadi kalau alat saja saya terangkan, itu apa alatnya kan nggak tahu ya. Makanya disebut juga teknologinya gitu. Abon cabai dari cabai kering tadi. Jadi turunan cabai kering itu tadi, yang pertama bisa menjadi tepung, kemudian bisa menjadi abon cabai, kemudian juga bisa menjadi cabai giling basah lagi. Banyak sekali ya, banyak sekali turunan dari cabai kering itu tadi. Ini suatu, saya rasa kalau cabai kering itu nggak terlalu susah gitu ya. Jadi bisa diterapkan di petani seperti itu. Abon cabai atau sambal tabur gitu ya. Sambal tabur bisa juga disebut dengan abon cabai. Ya bon cabai gitu ya. Bon cabai itu sebenarnya abon cabai gitu ya. Atau sambal tabur. Tinggal ada cabai kering tadi buatnya, tambah bawang goreng atau daun jeruk atau apa gitu ya, bisa dikemas sendiri. Atau ikan kering, ikan sudah digoreng digiling, udah jadi dia. Ini bawang merah ya, bawang merah. Bawang merah bisa kita gunakan ya. Daunnya jelas bisa untuk sayur, umbi-umbinya bisa untuk konsumsi dan untuk bibit, untuk bibit juga bisa. Kemudian di umbi itu konsumsi itu tadi bisa kita buat jadi bawang goreng, bisa kita buat jadi tepung bawang, bisa kita buat jadi minyak bawang. Banyak sekali olahan dari bawang merah ini. Dan ini alatnya hanya paling-paling alatnya itu alat pengiris itu saja. Alat pengiris itu saja alat-alat yang kita gunakan di olahan bawang merah itu tadi. Kalau untuk skala rumah tangga, tapi kalau skala industri tentu kita butuh mesin juga ya, mesin untuk pengiris, mesin untuk pengupas seperti itu. Dan itu juga sudah ada di Bintang Timur itu tadi, ada itu. Kalau pengen Bapak Ibu lihat ke sana silakan. Ada kita dari Badan Limbah Pertanian sudah membantu ke sana, alat-alatnya lengkap ke sana. Manggis lagi, manggis. Ini juga satu komoditas kita yang luar biasa ya. Di manggis ini yang bermanfaat sekali sebenarnya kulitnya ya. Karena kenapa gitu? Di dalam kulit itu ada mengandung santun namanya. Santun itu suatu antioksidan yang sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Nah, tapi kulitnya seperti apa gitu? Itu kulit yang sudah masak, sudah pada tingkat indeks kematangannya 4 sampai dengan 6. Dia ada indeks kematangan, jadi 4 sampai 6 itu sudah merah semua Pak. Sudah merah semua gitu. Ini kulit ini ya, dia berapa persen gitu, berapa persen dari buah. Ini alat-alat untuk pengolahannya yang manggis ya. Alat-alat itu bisa kita buat sirup, kita buat jus, kita buat apa itu kalau dari buahnya gitu. Ini alat-alat untuk pengolahan manggis tadi. Yang tadi ya,
Yang nomor 1 pulper ya, itu nomor 1. Ini pulper ya, maksudnya untuk memisahkan daging buah dengan bijinya. Karena kalau mangis susah kita misalkan lengket daging bijinya itu lengket sekali dengan daging buahnya. Harus dengan alat. Tidak bisa kita pakai tangan saja tidak bisa, tidak keluar salinya itu. Tidak bisa salinya keluar. Harus dengan pulper ini. Kemudian itu tank pengadunya kalau kita buat sirup yang di tengah yang nomor 2 ya, kelihatan ya. Yang nomor 2 kalau ini pasteurizernya untuk pasteurisasi biar tidak busuk, dan juga ada alat pengotorannya. Itu alat-alat yang kita gunakan untuk pengolahan manis. Nah, kalau untuk pengolahan kulit kita hanya butuh alat pengering sama blender ya, blender saja ada. Nah, ini kulit tadi ya. Ini lompat-lompat nih presentasinya seperti ini. Jadi kulit itu ada 70%. 70% dari bagi buah itu kulit buah. Nah, sebab itulah kita buang selama ini kita campak aja, semua orang itu campak aja. Nah, ini sudah ada di Solok Selatan, kalau nggak salah ada yang di Solok Selatan sini. Ya, Pak Arman Nasibuah, tahu Bapak? Itu kebetulan dengan waktu awalnya dengan kita beli pelatihan, sekarang alam galas ya Pak. Lagi jualnya kulit mati itu. Saya sangat bangga Pak, bahagia sekali ya. Hasil dari pelatihannya itu ada mereka selama 3 hari di Sukarami waktu itu di rumah produksi. Kemudian beliau pulang dari sana, beliau langsung exit beliau. Sehingga sekarang sudah memasarkan namanya permaka, lupa saya nama apanya itu, bubuk kulit manggis itu mereka buat. Iya, bubuk kulit manggis atau KBM ya. Ya, buahnya itu, ini kulitnya beliau juga ekspor gitu. Pokoknya lah jadilah hebat banget ini Pak beliau itu. Dan memang kebun manggisnya luar biasa terawat bagus gitu ya. Jadi daging buah hanya 10% ya Bapak Ibu ya kalau di manggis itu ya. Kulit buah 70%. Kalau saya ini produksi awak saya Sumatera Barat 30.000 ton, barat kulit yang awak campak 70% dari 30.000 ton. Yang kita makan hanya 10%. Nah, ini ya potensi kulitnya tadi. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, dia memang ini komoditas ekspor kita, sama juga dengan Gambir ya. Manggis itu suatu komoditas ekspor. Nah, ini cuman yang diekspor itu tidak seberapa, gitu. Nggak sampai 10% dari produksi kita di Sumatera Barat ini kita ekspor. Kenapa? Karena memang standar itu kadang-kadang tidak masuk, dan kemudian juga permainan dari importir gitu. Kadang-kadang dia yang tadinya pagi-pagi dia bagus, agak siang dia menjadi kualitas BS saja. DP kesortiran saja dibilangnya Pak. Saya masih di sana waktu itu. Tadi kayak gini masuk super, kok sekarang berubah jadi kualitas kesortiran. Nah, seperti itulah permainan para pedagang untuk menginginkan petani-petani kita. Makanya kita cari jalan lain. Jangan hanya kita memikirkan ekspor saja. Bagaimana ini kita manfaatkan, kita berdayakan. Misalnya kulitnya itu tadi, itu kan meningkatkan nilai tambah bagi kita, bagi petani kita, ya, bagi daerah kita. Seperti itu maksud saya. Jadi jangan hanya kita untuk ekspor saja. Terutama di dalam negeri juga masih banyak pasarnya. Buahnya juga masih banyak pasarnya, dan juga kulit juga masih bisa kita lakukan, kita jual ya. Itu kenapa kulit saya bilang tadi, karena dia mengandung santon gitu ya. Santon itu dia dihasilkan dari metabolit sekunder, artinya setelah ini waktu dia berespirasi gitu ya, itu keluar dia seperti itu dari metabolit sekunder, dari secara alami itu adanya. Jadi sudah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang santon ini. Ini sangat banyak sekali manfaatnya ya, bisa untuk kanker, tumor, menurunkan kolesterol, asam urat segala macam seperti itu. Nah, ini satu itu tadi ya, antioksidan, menurunkan gula darah. Ini tidak cerita ya, ini kita sudah melakukan pengujian ya. Kalau untuk gula darah dan kolesterol, kita ini teknologi ini sudah dibeli oleh PT Zena Dermala Sentosa namanya di Gunung Putri Bogor. Nah, ini motor lagi nih, kebetulan saya inventornya. Ini juga sudah teknologi ini untuk menghasilkan dari santon ini tadi sudah digunakan oleh PT
PT Zena dan Mara Sentosa, dan mereka kita kerjasama waktu itu dengan Fakultas Kedokteran UI untuk menguji Pak, untuk menguji bagaimana dia terhadap gula darah, bagaimana dia menurunkan kolesterol seperti itu. Ada beberapa pasien yang diambil, ada sekitar 10 orang, nanti ada datanya. Jadi kulit manggis bisa kita untuk farmasi, bisa kecantikan juga, bisa industri pangan. Ya. Pangan bisa kita buat sirup, kulitnya itu tadi warnanya itu dari kulit itu, bukan dari pewarna ya, dari kulit buah itu tadi. Nah ini ya kulit manggis yang saya bilang tadi, ini juga sudah kita patenkan tuh nomor patennya ya, ID B028639 ya, tahun 2011 sudah lama ini. Sampai sekarang pabrik itu masih jalan. Namanya PT Zena ya, itu yang membeli teknologinya. Tapi membelinya ke pemerintah Pak, bukan ke saya nggak dapat uang. Saya hanya melakukan saja seperti itu. Aduh sedih juga saya. Tapi ya bagaimana, itu tugas saya gitu. Itu resiko inovator. Itu untuk orang atau awak untuk acara lain. Royaltinya ke pemerintah. Waktu itu keluar peraturan bahwa inspektor itu dapat seperti itu. Akhirnya sekarang udah mau diulang lagi, kayaknya udah malas pula, orang tuh nggak mau diulang lagi perjanjiannya seperti itu. Ini aktivitas di sana ya, kita di PT Zena. Ini produknya tadi seperti tadi ya. Dan itu yang ada dari Garcia itu produknya. Ya, Garcia. Itu produk dari PT Zena juga dari kulit manggis. Ini kita masih bisa, ini kan ekstraknya lain. Kita masih bisa, kalau kita buat KBM misalnya. Ya, kita buat KBM, kulit buah manggis, bubuk KBM, bisa kita buat seperti itu. Pak Arman Nasibuah itu bubuk KBM juga, bukan Garcia. Ini beda teknologinya ya, ini beda. Ini melalui ekstraksi ya. Ini uji klinis yang saya ceritakan tadi. Ini ada datanya. Jadi dari untuk gula darah ya, rata-rata dari 10 orang pasien itu kadar gula darahnya 241 ya, bisa menjadi 120 setelah mengkonsumsi ini selama 10 hari. Tapi memang nggak cepat ya, nggak seperti kita minum obat kimia ya, tapi dia lama naik terjaga seperti maksud saya, terjaga ya, nggak cepat dia naik lagi. Kalau kita minum obat kimia apa misalnya obat untuk gula apa? Untuk gula apa nama obatnya? Lupa saya nih. Bukan itu darah tinggi itu mah. Ya. Jadi ini ya, itu rata-ratanya. Jadi ada juga yang kadar gula darahnya 415 ya, bisa menjadi 148 ya. Itu gula darah puasa. Kalau dia sudah makan, yang sinyonya ini nomor 9 ini, itu gula darahnya 532 turun menjadi 185. Ini kita lakukan pengujian. Itu Garcia ya. Itu untuk kolesterol juga. Bisa menurunkan kolesterol, tapi yang kita uji hanya 2, jadi saya tidak berani mau bilang kanker segala macam, saya tidak berani karena kita belum melakukan pengujian. Kalau ini sudah kita lakukan pengujian kolesterol sama gula darah. Itu yang saya bilang tadi, bubur KBM. Tinggal ini saja, tinggal kita blensing seperti yang saya bilang tadi, kulitnya, kita ambil kulitnya, kita blensing, kita rendam dengan air panas, dan air itu kita beri natrium sulfit, kita celupkan selama 5 menit, sudah kita angkat dengan jemur. Udah jadi dia. Alatnya di sini hanya butuh blender ya, hanya blender itu. Gambir lagi, banyak sekali produk kita. Gambir kita bisa untuk secara teknologi tempat gunanya hanya kita bisa membuat teh ya, teh daun gambir, dan juga bisa kita buat permen jelly dari gambir, dari daun gambir. Jadi ini gambir ini sebenarnya kan komoditas ekspor, yang ekspor kan getah ya, getah kering. Nah sementara getah kering ini ekspor ini sama juga dengan manggis tadi, itu diatur juga oleh negara importir gitu ya, kadang-kadang bisa keras, kadang-kadang bisa naik. Ini udah berapa tahun terakhir ini harga gambir luar biasa jatuhnya. Nah bagaimana kita memanfaatkan yang lain, maksud saya di sini. Itulah peran inovator ya, itulah peran inovator. Kita tidak mengharapkan lagi getahnya, langsung saja daun gambir itu kita gunakan. Kita gunakan menjadi apa, jadi bisa kita buat jadi teh. Dan ini sudah teruji juga, ini juga bisa menurunkan gula darah dan segala macam seperti tadi. Teh daun gambir ya.
Itu penjeli yang di bawah. Ini alat-alatnya ya, alat tradisionalnya seperti itu ya, bisa alat pengiris daun teh untuk daun gambir itu alat pengiris tembakau, karena dia harus halus sekali irisnya, bukan kasar, nggak bagus dia, harus halus sekali. Ini pengiris tembakau yang kita pakai. Kalau modelnya seperti ini, tapi mahal sekali harganya, 27 juta sedikit kepala kemudiannya. Bagus sih punya jauh, itu pisaunya baja, itu tajam sekali. Ya, itu ada mesinnya. Nah, ini yang paling penting yang Bapak Ibu jaga, untuk membuat teh daun gambir tidak bisa sembarang daun Bu. Itu orang kabupaten maupun kota ada dibuat setiap rumah daun teh daun gambir menjadi teh, tidak bisa. Itu berdasarkan hasil penelitian saya, hanya bisa itu dari daun pucuk sampai 4. Jadi seperti itu. Ya, yang boleh kita ambil. Karena kalau yang di bawah itu kandungan taninnya tinggi Bu. Kalau tanin itu banyak kita minum, itu bisa mendapat protein di dalam tubuh kita, sehingga protein tidak tersedia lagi untuk kesehatan kita. Ya, jadi tidak sembarangan juga. Harus ada ini. Jadi bisanya dari pucuk sampai 4. Itu yang kita gunakan untuk teh daun gambir itu. Mengolahnya sama dengan mengolah teh, sama saja. Harus kita fermentasi dulu, baru kita iris, baru kita jemur. Itu mesin-mesinnya untuk pengemasan. Kalau tidak pakai alat ini juga tidak apa-apa, bisa kita kemas saja dengan kita belikan tong teh celupnya, nanti kita kemas seperti tadi ya, seperti yang ini ya, mana tadi? Nah, itu yang hitam itu ya, itu sangat bagus sekali. Bisa bunga melati juga bisa. Ini dicampur dengan bunga melati juga bagus. Jadi bagus. Apanya? Bunganya atau daunnya? Daun bunga melati, daunnya. Saya daunnya belum coba, saya bunganya. Bunganya hanya untuk aroma bagi saya. Waktu membuatnya, jadi saya masukkan setelah jadi teh gambirnya, kita masukkan bunga melati yang belumnya masih kuncup. 1 malam kita taruh, akhirnya nanti teh itu aromanya aroma melati. Hipermenjeli ya, tidak butuh alat-alat yang ini, hanya ini saja loyang apa segala macam, dandang seperti itu saja. Itu yang hipermenjeli. Barangkali sudah selesai ya, itu teknologi yang sudah kami hasilkan dari Badan Riset Inovasi Nasional. Barangkali habis ini kita mungkin bisa diskusi ya, atau ada yang tertarik atau bagaimana, atau barangkali kita sharing. Ada barangkali dari Bapak Ibu yang juga apa gitu yang hasil